Your name I'll never know as we get down in the road below. Caught up in an overflow, my hands are bones. Why are you look at me? Set on fire until Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Ilmi di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4 tentang penghematan energi, pembelajaran 3 dan 4. Kita buka nak ya hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka bukunya halaman 179. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat membuat karya dekoratif dengan teknik membuat garis, memotong, dan melipat. Siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks tentang menghemat energi. 3. Siswa dapat menjelaskan keseimbangan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi dalam aktivitas sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat menentukan keliling dan luas energi. Siswa dapat menentukan keliling dan luas persegi dan persegi panjang dalam satuan tidak baku dengan menggunakan petak satuan. Dalam Al-Quran, energi angin, Quran Surah Yunus ayat ke-22. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan muncullah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Semata-mata mereka berkata, sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan masuk orang-orang yang bersyukur. Semoga kita senantiasa dalam makhluk Allah yang selalu bersyukur ya nak. Amin ya rabbal alamin. Nah, pembelajaran ketiga di halaman 179. Sudah dibuka bukunya? Baik, pada pembelajaran pertama kalian telah mempelajari teknik membuat garis, melipat, dan memotong untuk menghasilkan karya dekoratif. Garis dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk menggunting atau melipat sebuah pola. Membuat garis yang lurus dapat dilakukan dengan bantuan penggaris, sedangkan untuk memotong kalian memerlukan gunting. Pinter. Sekarang, kegiatan memotong dan melipat dilakukan untuk menghasilkan bentuk baru dari objek asli. Media yang biasa digunakan contohnya adalah kertas. Keterampilan dan kreativitas diperlukan untuk memotong atau menghasilkan lipatan yang baik. Karya dapat dibuat dengan menggunakan bahan bekas untuk mengurangi sampah di lingkungan. Nah, pastinya kalian pernah ya nak membuat hasil karya dekoratif dari bahan-bahan bekas untuk mengurangi sampah. Lanjut ke menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi. Bisa dibuka bukunya halaman 182. Informasi tentang penghematan energi dapat diperoleh dari gambar. Informasi tersebut dapat digali dengan mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya. Misalnya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih memahami informasi yang terdapat dalam gambar, kita amati yuk gambar yang tersedia dengan seksama. Catatlah informasi yang terdapat pada latar belakang gambar. Perhatikan secara detail setiap bagian gambarnya supaya memperoleh informasi yang utuh. Menghemat BBM saat berangkat ke sekolah. Apa itu yo BBM? BBM adalah bahan bakar minyak.
Baik anak-anak ustazah, kita baca sama-sama. Setiap hari Dedi diantar oleh ibu atau ayahnya berangkat ke sekolah. Jarak rumah Dedi ke sekolah cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, Dedi diantar oleh sekolah dengan naik kendaraan bermotor. Kadang-kadang Dedi diantar naik mobil bersama ayah. Sesekali Dedi juga diantar oleh ibu naik sepeda motor. Namun, Dedi lebih sering diantar oleh ibu menggunakan kendaraan umum. Naik kendaraan umum merupakan salah satu usaha untuk menghemat BBM. Baik anak-anak ustazah, sekarang kalian sudah menyimak nak ya? Catatlah informasi yang terdapat pada latar belakang gambar. Ayo kita perhatikan secara detailnya tadi. Yang pertama, kita buat pertanyaannya. Bagaimana Dedi berangkat ke sekolah? Dedi, jawabannya, Dedi diantar kadang-kadang menggunakan mobil bersama ayah, sesekali diantar ibu dengan kendaraan bermotor. Siapa yang mengantar Dedi ke sekolah? Oleh ibu atau ayahnya? Apa yang sering digunakan ibu untuk mengantar Dedi? Ibu sering menggunakan kendaraan umum. Mengapa ibu sering menggunakan kendaraan umum? Karena kendaraan umum merupakan salah satu untuk menghemat BBM. Di mana Dedi duduk di dalam kendaraan umum, Dedi duduk di samping ibu. Pintar anak-anak ustazah. Itu ada kata bagaimana, siapa, apa, mengapa, dan bagaimana, dan di mana. Maaf. Sekarang kalian sudah paham nak ya? Selanjutnya, pembelajaran keempat, menuliskan informasi dari teks tentang menghemat energi. Di halaman 184. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari pentingnya penghematan energi dengan cara menghemat energi. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, kita dapat menuliskan kembali informasi yang telah kita dapat. Penulisan ulang informasi dilakukan dengan menandai atau mencatat informasi penting terlebih dahulu, baik saat membaca atau sedang mendengarkan teks. Selanjutnya, informasi penting disusun dalam bentuk kalimat hingga menjadi paragraf yang padu. Setiap paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Berfungsi untuk memperjelas informasi kalimat utama. Baik, anak-anak ustazah, selanjutnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Pastinya kalian sudah menghemat energi di rumah nak ya. Tidak menyalakan lampu siang hari dan menggunakan air secukupnya. Kemudian tidak bermain-main air. Baiklah. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Energi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi yang kita gunakan kebanyakan berasal dari bahan bakar minyak. Ketersediaan minyak bumi kini semakin menipis. Akibatnya kebutuhan bahan bakar yang terus meningkat. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menghemat ketersediaan minyak bumi merupakan kewajiban untuk kita semua. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan energi, namun kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang akan memberikan dampak yang baik. Misalnya, cadangan energi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun, kita sebagai masyarakat harus lebih peduli terhadap lingkungan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penggunaan energi dapat dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, selanjutnya
Hak mendapatkan sumber energi, kewajibannya menghabiskan makanan yang sudah diambil. Jadi, hak mendapatkan air bersih contohnya, kewajibannya menggunakan air dengan bijak. Hak mendapatkan lingkungan yang sehat, kewajibannya menjaga lingkungan dari pencemaran. Keempat, hak mendapatkan lingkungan yang asri, kewajibannya merawat dan menjaga tanaman. Kira-kira kalau seandainya kalian melakukannya, hidup akan lebih tenang, indah, dan bersih. Namun, kita sebagai masyarakat harus lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi dapat dilakukan di mana saja, di mana aja, di mana nak? Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kita lanjut ke matematika yang ada di halaman 181. Menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang keliling dan luas suatu bangun datar. Ingat kembali ya nak, keliling adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Luas sebuah bangun datar adalah daerah yang ditempati oleh permukaan bangun datar tersebut. Keliling dan luas bangun datar dapat ditentukan dengan satuan tidak baku petak satuan. Contoh bangun datar adalah bentuk persegi atau persegi panjang pada permukaan panel surya. Untuk menentukan keliling pada bangun datar, perhatikan contoh berikut. Di situ ada gambar pemandangan gunung. Jadi kita harus hitung petak satuannya di bawah petak satuannya nak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Kelilingnya jadi ada 16 petak satuan. Sekarang untuk menentukan luas pada bangun datar, perhatikan contoh berikut. Pahami lagi, menentukan luas itu dihitung di dalam kotaknya. Luas persegi panjang yang sebelah kiri ada 15 petak satuan. Luas persegi di sebelah kanan ada 9 petak satuan. Sudah paham anak-anak Ustazah? Ustazah harap kalian paham nak ya dalam pembelajaran tersebut. Dari menghasilkan karya dekoratif dari bahan bekas, kalian bisa dapat membuat hasil karyanya dengan seperti membuat layang-layang. Kemudian kalian dapat menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dapat membuat kalimatnya. Dan selanjutnya kalian bisa menuliskan informasi teks tentang menghemat energi. Selanjutnya kalian dapat memahami hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Sudah paham? Insya Allah. Untuk yang matematika, kalian bisa dikerjakan di buku halaman 182, tetapi tidak dikumpulkan, hanya latihan di rumah. Baik anak-anak Ustazah, jangan lupa nak ya protokol kesehatannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin.
Dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.